Sekali lagi, korupsi harus ditegakkan. Aduh, benar. Jangan Ini turun. Ada quotes lagi nggak nih kira-kira? Mungkin lu ada kali. Korupsi harus ditegakkan, Mas. Enggak, Buset, makanya jangan. jangan. Kebenaran harus ditegakkan. Oh, dan korupsi yang ditegakkan. Maaf, kan khilaf. Khilaf mulu sih. Khilaf lagi. Ente bagaimana? Gue punya pantun lagi nih, Mol. Yo, iya apa itu? Cakep kayaknya nih. Arum-arum bunga sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mul, gue kayak udah orang Korea nggak, Mul? Kayaknya bukan Korea, ini Korengan kali ya. Waduh. Astagfirullahaladzim. Udah ada Ustadz. Iya, emang nggak nyadar mul. Allahu Akbar mul. Siapa nih? Je, enggak kira-kira. Ayo lupa Ustadz lagi. Oji. Oh, Ustadz Oji. Kira dah ini kemarin. Jangan lupa. Kita mau nanya tentang Lah gua nggak korupsi. dikenalin nih. Kan lu mau lihat. Oh iya, Mulyadi, siap-siap. Gue pengen nanya tentang hukum korupsi di Indonesia nih, Mul. Korupsi ya, itu pasti nggak baik lah, jelas mencuri duit rakyat. Emang kenapa itu kira-kira? Lu ada pengen tanyain dulu nggak ke Ustadz? Ada sih, tapi ya betul? sedikit santai tapi sedikit berat juga gitu. Udah, Gini Ustadz, Iya, kan mul. di dalam Islam ya, apa seharusnya nih orang yang melakukan korupsi harus dihukum mati atau ya udah dihukum sewajarnya apa gimana tuh menurut Ustadz? Jadi begini ya, korupsi dalam perspektif agama kita ya, agama Islam ya. Jadi dalam Al-Quran jelas mul, ya, jelas bahwa as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Apa artinya? Orang yang mencuri, baik laki-laki ataupun perempuan, maka harus dipotong tangannya. Ini hukum syariat Islam ya. Artinya apa? Di sini ada ketegasan hukum untuk para koruptor, siapapun dia orangnya begitu ya. Kenapa? Karena memang apalagi di masa pandemi, banyak orang yang kelaparan kan? Yang parahnya sih bansos sampai dikorupsi. Betul. Jadi kemarin kita mendengar bahwa ada yang berani ya mengkorupsi, sedangkan rakyat posisinya sekarang sedang melarat, sedang apa yang namanya itu merasa aduh butuh dibantu gitu, malah justru bantuan itu dikorupsi. Ini juga ada apa ya unsur menzolimi gitu loh, menzolimi saudara-saudara kita, nggak boleh ya, nggak boleh kita seperti itu gitu. Sebenarnya kalau dihukum mati juga nggak masalah aja kan, emang syariat Islam seperti itu ya, Emang mencuri. bener ada nggak tuh hukum mati? Ya sebenarnya gini, kalau hukum mati dalam agama kita itu bahasanya bukan untuk korupsi, jadi kisos, ada hukum kisos. Anna nafsa bin nafsi, jiwa dengan jiwa, al-aina bil aini, mata dengan mata, hidung dengan hidung. Jadi kalau misalnya seorang membunuh maka dia harus dibunuh. Balik bunuh. Nah, jadi memang kalau untuk membunuh, ya membunuh ini ada hukum sendiri, namanya hukum kisos. Tapi kalau untuk mencuri memang koruptor ini dipotong. Di Arab Saudi dipraktekkan. Dan itu ada tempat pemotongan tangannya itu. Khusus ya Ustadz ya. Betul, seperti Gitu. itu. Ini kayak kata Nabi Muhammad dalam hadis Sallallahu riwayat. alaihi wasallam, Iya. ya. Jika Fatimah mencuri, aku akan potong tangannya. Ini berarti benar kan? Betul, itu hadis sahih. Wallahi kata Nabi, demi Allah tuh ya. Lau anna Fatimah binti Muhammad, sesungguhnya jika Fatimah anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saraqat mencuri, laqata'tu yadaha, aku akan potong tangannya. Luar biasa kan? Ini menunjukkan bahwa ketegasan Nabi dalam hal mencuri ini. Anak kandungnya pun gitu ya, kalau salah dihukum. Beliau yang memotong langsung tangannya. Tapi hal itu tidak terjadi ya Ustadz ya? Kenapa gimana? ya? Artinya belum terjadi. Oh, belum terjadi. Di Indonesia ini belum terjadi. Padahal dalam agama kita kan jelas begitu. Ya kan? Maka ya mudah-mudahan sih kedepannya ya harus lebih tegas lagi gitu kan? Iya. Karena memang ini urusannya adalah uang rakyat. Uang rakyat. Uang orang lain gitu. Hak orang lain begitu, Je. Kita tidak boleh sembarangan dalam hal ini gitu, Je. Ya itu wakil rakyat harus mewakili rakyat. Jangan Dalam hal mewakili apa? gitu. Dalam hal apapun, termasuk tentang dana bantuan tadi kan. Oh iya, artinya menyampaikan amanah itu kan gitu loh. Tapi tidak sampai langsung ke rakyat, tapi malah Iya, harusnya kan ke rakyat gitu kan. Amanat berat nggak di amanat berat. berat sekali. Ya, sesungguhnya kata Allah, inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardh. Sesungguhnya kami perintahkan atau berikan amanat kepada langit dan bumi. Fa abaina ayyahmilnaha. Mereka enggan untuk mengembannya, Je. Langit bumi pun nggak mau menerima amanat itu. Kenapa? Berat. Maka ciri orang munafik ada berapa sih? 3 ya. Idza hadatsa kadzaba, apabila dia berbicara maka dia berdusta. Ya. Apabila dia berjanji maka dia tidak menepati.
diberikan amanat dia berkhianat. Ya Mul, kayaknya HP lu kemarin lu bikin Q&A, ada yang nanya tuh Mul. Oh iya ya Coba kali ya, lihat. mungkin. Cuman ntar gua cek dulu ya. Itu, yang itu sih. Iya, ini Ustadz dari It's Miranda Oh, iya. Asrika. Apa tuh? Dalam Islam, hukum mencuri adalah potong tangan. Betul. Andai kata yang dipotong tangan kanannya, terus dia makan pakai tangan apa tuh? Apa tangan Luar kiri? biasa. Pertanyaannya aneh-aneh. Iya, Kan tangan kiri dosa, Tat. Justru kan tangan kanan tuh tangan yang baik gitu. Udah bilangnya buat apa harus kiri apa kanan tuh? Maksudnya kalau emang dipotong kanan, lantas yang kiri apa gimana tuh menurut Ustadz? Iya betul. Jadi gini, ketika misalkan kita melakukan pencurian, seseorang melakukan pencurian maka dipotong tangannya, Iya. ya kan? Tangannya, kemudian nanti mencuri lagi dipotong tangannya lagi, Habis dong. terus habis. Beneran. Tolong dipikirkan, artinya jangan dipikirkan, bayangkan begitu. Jangan sampai begitu ya, naudzubillah. Jadi gini, kalau misalkan tangan kanan yang dipotong gitu, kemudian tangan kiri, sedangkan kata Nabi, idza akal ahadukum falyakul biyamini, kan gitu. Apabila kalian makan, maka tangannya dengan dengan tangan kanannya. Kenapa? Karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Jadi kalau misalkan tangan kanan nggak punya, pakai apa? Kan nggak mungkin pinjam tangan kamu. Tolong suapin saya begitu kan? Gunakan tangan kiri. Karena tidak mau seperti apa lagi, karena tidak ada qadarullah. Yang pasti apa? Bismillah. Jadi meminimalisir. Jadi kalau meskipun kita tangan kiri, karena tangan kanan tidak ada, ya udah bismillah. Gitu loh. Jangan sampai tangan kanan pun kalau nggak bismillah. Nah, karena kan bismillah juga disunahkan, kalau kita mau makan bakal baca bismillah tangan kanan begitu. Bahkan ketika yang tangannya dipotong kanan, sumpama dibencur lagi, kiri juga dipotong. Potong semua, potong. Ya, itu ketegasan dalam hal ini. Jangan sampai nanti Setan berarti kidal dong, Tat. Makannya pakai tangan kiri. setan. Kidal. Setan kidal begitu. Saya belum pernah lihat setan soalnya. Jadi Kidal tuh yang hewan, Mul. Oh iya, kidal Itu ya? kadal, Mul, ya Allah. Kadal, aduh. Kenapa Anda nggak bantu jawab saya? Astagfirullahaladzim. Gitu, Tat. Ustaz ada di mana ini posisinya ini? Ya sobat khilaf luar biasa. Kasih Ustadz atas pertanyaannya dari It's Miranda Sarika. Gue juga punya pertanyaan nih. Semoga pertanyaannya bermakna. Mana Luar pertanyaannya? biasa, bermanfaat ya mudah-mudahan ya. Ji. Pero Alessandro. Apa Ini tentang tuh? korupsi hukum, korupsi waktu kayaknya, Tat. Apa tuh? Bagaimana hukumnya jika ada orang yang bolos sekolah, bolos pelajaran, tapi dia bolosnya untuk sholat duha? Jadi dia bolos pada mata pelajaran ini, tapi dia sambil sholat duha bolosnya, Tat. Buat sholat duha begitu. Iya. Tapi posisi lagi belajar begitu. gimana? Lah ini dia. Jadi kalau orang beriman tuh Mol dengerin Ustadz nih ya, sobat khilaf dimanapun anda berada, bahwa orang yang beriman kepada Allah nih Mol itu bisa memprioritaskan mana yang lebih penting. Prinsipnya harus ditanamkan nih, taqdimul aham minal muhim kata bahasa Arabnya. Jadi mengedepankan yang lebih penting dari yang penting. Sholat duha hukumnya apa aja? Sunnah. Belajar wajib. Mana yang lebih penting? Belajar dong. Tholabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Betul nggak? Jadi kalau posisi lagi belajar, kemudian kita belum sholat duha, teruskan belajarnya. Begitu, insya Allah ya. Jangan sampai, maaf saya pamit izin begitu, mau sholat duha. Sedangkan ustadznya lagi ngomong, gurunya lagi bicara, itu nggak sopan. Teruskan saja belajar ya. Begitu. Kecuali ada waktu luang untuk sholat. Ada waktu luang, waktu istirahat silakan. Tapi kalau waktu belajar ya belajar, nggak boleh begitu. Kayak misalkan nih, sholat tahajud jam berapa? Jam 2, ya kan? Sampai jam 3 ketiduran, bangun jam 8. Jadi kamu sholat sunnah subuh kagak. Padahal yang lebih penting adalah sholat subuhnya, wajibnya begitu ya. Ini buat Pero emang dia malas belajar kayaknya, Tat. Begitu. Iya kayaknya emang. Coba kamu tanyain lagi yang yakin gitu, jangan. Pero teman lu? Hah, kayaknya. Kayaknya. Kita lihat dulu, Tat, video apakah ini? Iya. Nikmat sekali ya. Oh, nyolong. Berapa kali tuh ambil tuh, Cek? Banyak sekali. Ih. Wow.
Tat, tuh ada pengen JJ tanyain nih, Tat. Gimana tuh? Andai kata waktu kecil kita pernah tadi Yang maling, sopan maaf Tat ya Allah. Gimana sih depan Ustaz? Kan kilap mau. Aduh, iya. Khilaf kok sering, Je? Ya Allah. Iya. Sekali-sekali. Istighfar ya, Je. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tat, mau nanya, kan waktu kecil kayak perbuatan kita tadi ngambil gorengan 3, kita bilang 1. Terus cara kita minta maafnya gimana, Tat? Apa kita harus bertobat gitu atau gimana? Lebih baiknya. Jadi kalau orang Jawa bilang tuh darmaji, tahu nggak? Orang Sunda dahar 5 ngomong hiji gitu. Jadi apa itu? Itu orang mana, Cek? Aduh, nggak paham. Ngomong makanya 5 bilangnya 1. Astagfirullah. Aduh, astagfirullahaladzim. Padahal mah cuma gorengan. Iya kan? Nggak seberapa, Je, tapi dosanya besar tuh, Je. Pertanyaannya gimana caranya tuh agar supaya kita minta maaf, gitu kan? Ya kalau bisa JJ cari warung yang dulu memang kita pernah makan di situ. Kalau sudah tidak ada, kita langsung doakan. Mudah-mudahan yang punya warung banyak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Je. Jadi kalau misalkan kita dulu pernah nih menzalimi orang gitu ya, makan 5 ya kan bilangnya 1 dulu ya, mungkin gitu kan. Iya, kita harus apa? Ya kalau bisa langsung minta maaf sama orangnya, Je. Datengin, cari. Kalau sudah tidak tahu, ya udah kita berdoa sama Allah, minta maaf sama Allah gitu kan. Sering istighfar dan kita doakan mudah-mudahan yang jualan dulu ya itu diberikan Allah keberkahan gitu. Atau mungkin kalau misalnya kita lupa bayar, mungkin orangnya udah pindah, mungkin kita bisa bersedekah dengan jumlah yang kita ambil barusan gitu. Oh, boleh begitu. Jadi misalkan dulu makan 5, bilangnya 1, berarti yang 4 ini kita sedekahkan atas nama yang jualan. Oh, itu bisa. Bisa insya Allah ya. Allah Maha tahu, Je. Begitu, Je ya. Paham insya Allah ya? Ada paham. Sudah, apa lagi yang mau ditanyakan sama Ustaz nih? Kesimpulannya begini ya, mau sama J, bahwa dalam agama kita mencuri itu hukumnya haram, korupsi itu hukumnya haram, suap menyuap itu haram. Bahkan kata Nabi ar-rashi wal murtashi finnar, ya, orang yang menyuap dan yang disuap sama-sama di neraka. Jangan sampai gara-gara 50.000 kita masuk neraka, J. Ya pernah tuh. Jadi saya ditelepon saudara saya di Serang, ini ada titipan katanya. Ya kan, saya di BSD. Ada titipan katanya gitu. Berapa? 50.000 gitu, Je. Saya bilang, saya dari BSD ke Serang 200.000, 300.000 habis buat bensin, buat etol. Saya bilang, tekor dong, saya bilang. Habis itu ya udahlah, nggak jadi begitu. Akhirnya apa? Saya candain, Je. Artinya apa? Nggak boleh seperti itu. Kalau kita mau memilih pemimpin karena Allah. Kalau perlu kita yang keluar uang begitu, nggak harus disogok, diming-iming, nggak boleh, Je ya. Pokoknya apapun itu dalam agama kita tidak diperbolehkan, Je. Biar nggak tekor digoreng. Iya begitu. Nah begitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mudah-mudahan di hukum di Indonesia ini bisa ditegakkannya dengan sebenar-benarnya begitu, agar supaya masyarakat, warga dan orang Indonesia semua ini bisa sejahtera insya Allah begitu ya. Terima kasih ya, itu yang bisa disampaikan ya. Kayaknya nih nggak afdol nih kayaknya. Karena nggak ada teman di sini, Mu. Kalau ada teman mungkin bakal jadi Abdul. Afdel bos. Yoi. Sekali lagi, korupsi harus ditegakkan. Aduh benar. Jangan turun. Ada quotes lagi nggak nih kira-kira? Mungkin lu ada kali. Korupsi harus ditegakkan, Mas. Enggak, makanya jangan. Kebenaran harus ditegakkan. Dan korupsi yang ditegakkan. Maaf, kan Khilaf mulu sih. Khilaf lagi. Ente mah gimana sih? Quotesnya dari JJ Boy. Quote. Jadi ini ada quote. Iya, apa tuh coach itu? Lu nge-quotes? Quote itu pelatih. Nge-quotes gimana? Itu coach, Allahu Akbar. Kekuasaan dan materi tetaplah bisa membuat orang korupsi. Sebab yang membatasi seseorang untuk tak berlaku jahat adalah moral dan nilai yang diyakini orang itu. Yusuf Kala, mantan wakil presiden kita. Itu aja sih, Mu. Itu aja. Kebenaran harus ditegakkan lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Kok ente malah nyuruh? Oh iya, maaf. Ada Ustaz di sini. Jangan lewatkan episode lainnya. Kirain bela sungkawa. Oke, saya akan menutup episode ketiga kali ini dalam korupsi dalam Islam temanya. Gua dan JJ dan Ustadz Oji pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya di Sobat Khilaf. Yuk insya. Minum lagi, minum.